alpukat kita alhamdulillah ya, pertumbuhannya subur-subur dan super-super di halaman hamparan bibit alpukat. Salah satunya kuncinya yaitu dari penggunaan media tanam kita ya. Media tanam yang baik dan benar bisa menghasilkan bibit tanaman alpukat yang berkualitas unggul ya. Kualitas unggul dari fisik maupun dari genetik. Nah, buat bagaimana cara membuat media tanam baik, silahkan simak video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinur Prayogi. Kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi tentang pemilihan media tanam yang tepat, yang bagus, sehingga kita bisa menghasilkan bibit-bibit atau tanaman-tanaman alpukat yang subur-subur seperti ini teman-teman ya. Ini sebelumnya kita ceritakan, ini adalah stok pembibitan alpukat kita ya, yang kurang lebihnya ada sekitar hampir 10.000 batang yang kita siapkan untuk musim penghujan, baik yang sudah terorder, baik yang sudah terpesan atau yang belum dipesan oleh teman-teman kita ya. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin cek bibit kita, yaitu bisa datang langsung ke Jalan Pertanian, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung ya. Atau juga bisa lihat kolom komentar di bawah ini, ada WA kita yaitu 0819 1994 1475. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media tanam yang cocok dan bagus untuk tanaman alpukat, durian, dan tanaman-tanaman lainnya yang kita besarkan di polybag, di planter bag, ataupun di dalam pot. Oke, saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Teman-teman, kali ini kita akan sharing lagi ya. Kita akan sharing tentang penjelasan atau pemilihan media tanam yang bagus ya, yang bagus sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman alpukat kita supaya bisa tumbuh subur, tumbuh normal, dan cepat besar, bahkan bisa cepat berbuah teman-teman ya. Karena yang kita harus ketahui, salah satu kunci media yang bagus yaitu poros, kemudian kaya unsur hara, maupun organik maupun anorganik juga itu bisa menjadi pilihan kita ya. Mau organik maupun anorganik itu salah satu pilihan kita dalam berbudidaya tanaman ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semuanya ya. Yang jelas semuanya benar sesuai dengan teknik dan cara masing-masing ya. Nah, itu intinya itu, yaitu kaya unsur hara dan kaya akan porositas. Porositas itu berkaitan dengan drainase air, udara, sedangkan kaya unsur hara itu bahan organik kita ataupun unsur-unsur mineral yang dibutuhkan tanaman ya. Karena sejatinya itu tanaman membutuhkan 16 unsur hara. Salah satunya itu di 6 unsur hara itu merupakan unsur hara makro, yaitu yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak ya, yaitu ada NPK atau yang bersih kita sebut pupuk NPK. Itu salah satu pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian lagi ada Ca, kalsium, Mg, magnesium, dan S sulfur, itu juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang kemudian ada unsur hara mikro, yaitu ada banyak sekali ya, ada Fe, ada mangan, ada kobal, ada dan lain-lain. Pokoknya itu banyak sekali unsur hara mikronya ya. Sisanya 10 unsur hara itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Nah, sekarang kita akan jelaskan media yang tepat teman-teman ya. Media itu kuncinya yaitu di porositas. Porositas itu bagaimana kita membuat media itu yang poros. Poros itu artinya itu dia lancar ya, akan sirkulasi udara dan sirkulasi air ya. Contohnya saja kalau kita siram teman-teman, kita siram di media tanam ini, biasanya media yang poros itu dia akan langsung hilang airnya, tidak lama mengendap di bagian permukaan polybag kita atau pot kita ya. Sedangkan media tidak poros itu biasanya kalau kita siram, dia larutnya lama, hilangnya air itu lama, meresapnya ke bawah ya. Itu biasanya media kita kurang poros. Nah, terus kuncinya bagaimana cara mendapatkan media poros teman-teman ya. Nah, salah satunya dengan mencampurkan media kita itu dengan bahan-bahan yang partikelnya yang besar. Contohnya saja seperti sekam, kemudian ada arang-arangan dari kayu itu, atau batu-batuan juga bisa menjadi salah satu pembantu kita dalam meningkatkan porositas tanah ya. Nah, kalau saya, media yang saya gunakan itu ya teman-teman ya,
itu kita ada 3 perbandingan teman-teman ya. Yang pertama yaitu sekam, kemudian ada tanah, dan ada juga kompos teman-teman. Jadi sekam itu biasanya kalau kita gunakan di polybag itu ya, itu kita bisa menggunakan sekam 2, tanah 1, atau kompos 1 teman-teman ya. Atau juga bisa kalau medianya terlalu kecil itu kita gunakan tanah 1, sekam 1, kompos 1 teman-teman ya, tergantung dari media kita ya. Semakin besar medianya, semakin juga kita banyakin sekamnya untuk meningkatkan keporositasan tanah ya. Nah jadi kalau media yang besar itu jangkauan akar itu luas juga, sehingga kita harus menyediakan tanaman itu porositas yang lebih tinggi juga teman-teman. Maka dari itu biasanya kita gunakan itu ya, sekam 2, kompos 1, kemudian tanah 1 ya. Tanah itu wajib teman-teman ya. Tanah itu yang bagus itu tanah-tanah topsoil atau tanah yang berada di permukaan paling atas, itu yaitu tanah-tanah yang subur, yang gembur teman-teman. Nah itulah merupakan tanah yang kita gunakan dan kita untuk campuran bahan media tanam kita ya. Kemudian syarat media tanam yang baik yaitu dia sumber kaya unsur hara ya. Unsur hara di sini bisa kita tambahkan dengan kimia maupun dengan organik. Namun saran saya yaitu namanya media tanam itu harus kita baguskan, yaitu dengan cara memperkaya bahan organik teman-teman ya. Karena ketika media tanaman kita itu kaya akan sumber bahan organik, nanti kita akan mendapatkan tanaman-tanaman dengan vigor yang kuat teman-teman ya. Untuk penambahan pupuk kimia itu kalau menurut saya itu wajib juga teman-teman ya, karena namanya dari tanaman itu membutuhkan lonjakan unsur hara yang cukup signifikan ketika pada masa-masa tertentu. Contohnya saja ketika dia akan membuat tunas teman-teman. Ketika dia akan membuat tunas, dia akan membutuhkan energi atau sumber unsur hara yang kuat untuk menghasilkan tunas yang panjang seperti ini ya. Kalau di tunas seperti ini asupan unsur haranya kurang, pasti dia tunasnya tidak akan normal, tidak akan bisa panjang-panjang dan tinggi-tinggi ya. Nah sedangkan untuk memperkaya bahan organik itu dengan apa? Yaitu dengan kita menambahkan kompos bisa, pupuk kandang bisa. Ingat ya, semua kompos dan pupuk kandang itu harus sudah melalui fase fermentasi teman-teman ya. Jangan sesekali kita menggunakan yang fresh tanpa kita fermentasi ya. Walaupun kita hanya fermentasi hanya dengan waktu 3 minggu 1 bulan, itu belum cukup untuk menghancurkan pupuk kandang dari kotoran kambing ya. Namun tidak masalah teman-teman ya, setidaknya kita sudah membunuh atau sudah mendekomposerkan dari pupuk kandang itu, sehingga bisa kita katakan bakteri-bakteri atau jamur-jamur jahat itu seketika di waktu itu bisa mati dan bisa hilang teman-teman ya. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu lagi dia akan terkontaminasi lagi, itu tidak masalah, kita bisa atasi secara berjalannya waktu juga ya. Namun kuncinya ketika kita menanam alpukat, jangan sesekali kita memasukkan pupuk kandang yang berlebihan atau yang banyak di dalam bawah pupuk, di bawah dalam lubang tanam ya. Jadi kalau kita menanam alpukat, alangkah baiknya itu pupuk kandang itu kita taruh di atasnya saja atau di permukaan paling atas ya, jangan di bawah bibit kita. Kalau di bawah bibit kita banyak sekali kasus-kasus tanaman kita nanti di umur 2 tahun itu biasanya akan mati karena terserang jamur Phytophthora ya. Nah maka dari itu harus kita cermati benar, harus kita pahami benar penggunaan pupuk kandang yang baik dan benar. Nah itu jadi kuncinya teman-teman ya, untuk menciptakan media tanam baik itu syaratnya yaitu harus poros. Poros itu berarti baik drainase air maupun drainase udara ya. Udara itu penting buat teman-teman ya, buat tanaman ya, karena tanaman juga dia bernapas ya atau mengalami fase respirasi teman-teman ya. Jadi respirasi itu salah satu pembongkaran karbohidrat atau glukosa yang dihasilkan pada siang hari ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi tanaman itu ada 2 fase, yaitu fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis itu dilakukan pada siang hari ya, dengan bahan apa? Dengan bahan air dan karbon dioksida dibantu dengan yaitu dengan sinar matahari. Dia akan melakukan fotosintesis, menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa dan oksigen ya. Ketika dia malam hari, maka glukosa itu akan dirombak melalui proses respirasi ya. Dengan apa? Dengan oksigen plus glukosa dia akan menghasilkan
ATP teman-teman ya, akan menghasilkan ATP dan CO2. Nah makanya itu kita kalau malam itu tidak boleh di bawah pohon, karena tanaman itu menghasilkan karbon dioksida ya, yang tidak baik untuk manusia apabila berlebihan. Maka dari itulah di sini kita tidak boleh bermalam-malam di bawah pohon, karena tanaman itu kalau malam dia tidak menghasilkan oksigen, namun dia membutuhkan oksigen plus dia mengeluarkan karbon dioksida. Nah maka itu fungsinya respirasi itu dia merombak glukosa menjadi energi atau ATP. ATP itu yang digunakan untuk tanaman untuk membuat apa ya itu ya, bahan bakar atau energi untuk melangsungkan metabolisme, untuk melangsungkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu sekilas saja ya teman-teman ya, itu fungsinya kita membuat tanaman media tanam yang poros itu, yaitu untuk sirkulasi udaranya, karena tanaman itu membutuhkan oksigen yang cukup untuk di malam hari, sehingga berkaitan penting dengan media tanam kita. Semakin poros media tanam kita semakin bagus teman-teman. Kuncinya di situ. Yang penting harus kita cermati juga penyiraman kita, jangan sampai telat juga ya teman-teman ya. Kemudian yaitu sumber bahan organik, itu bisa dari yang saya jelaskan tadi ya, dari kompos, pupuk kandang itu bisa teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu diskusi kita tentang media tanam. Semoga nanti bisa bermanfaat dan menambah kita dalam semangat berkebun alpukat teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.